Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam cinta kasih Tuhan. Renungan kita pagi ini berbicara tentang mujizat itu ada dan nyata. Kita akan baca di Matius pasal keempat ayat 23 dan 24. Matius 4 ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, ayat yang baru kita baca ini memberikan pengertian kepada kita bahwa mujizat itu memang betul-betul ada dan nyata, seperti yang sudah kita baca di ayat ini. Tapi yang jadi persoalan, saudara, ada banyak orang yang sampai hari ini belum bisa merasakan dan menerima mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Dan bagaimana caranya supaya mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita ini, saudara? Tentu yang pertama, kita harus tahu dulu siapa sumber mujizat itu. Saudara, ada banyak orang tidak bisa merasakan mujizat itu terjadi dalam hidupnya karena mereka tidak tahu siapa sumber mujizat itu. Makanya mujizat itu tidak bisa bekerja, nggak bisa terjadi karena mereka nggak tahu. Tapi kalau saya ingin tanya kepada saudara, siapa sumber mujizat itu? Mungkin kita akan sepaham dan sepakat kalau saya boleh mengatakan bahwa sumber mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa sumber mujizat itu Tuhan Yesus, langkah yang kedua, kita harus datang kepada sumber mujizat itu. Kalau kita tidak datang kepada sumber mujizat itu, maka tidak akan pernah terjadi mujizat ini. Oleh karena itu, kalau ingin mujizat terjadi dalam hidup kita, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa sumber mujizat itu Tuhan Yesus, kita harus datang kepada sumber mujizat itu, yaitu datang ke Tuhan Yesus. Dan ketiga, kalau kita sudah tahu sumber mujizat itu Tuhan Yesus, dan kita mau datang ke Tuhan Yesus, dan yang ketiga, kita harus percaya pada sumber mujizat itu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Saudara, siapapun yang datang kepada Tuhan kalau tidak percaya, maka tidak akan terjadi mujizat dalam hidupnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang cinta Tuhan, dan kita sebagai orang percaya, kita harus yakin kalau kita datang kepada Tuhan dan kita percaya dengan sepenuh hati, saya percaya mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi kerinduan kita semua. Mungkin saat ini kita rindu sakit kita disembuhkan, kita rindu ekonomi kita dipulihkan, kita rindu keluarga kita dipulihkan, kita rindu mungkin saat ini kita mau mendapat satu pekerjaan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara mau itu semua terjadi dalam hidupmu, datang kepada sumber mujizat itu dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Asal satu, percayalah kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana cara kami untuk mendapatkan mujizat yang nyata dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami. Karena saat ini kami sudah tahu bahwa Engkau Yesus adalah sumber mujizat itu. Oleh karena itu kami berserah sepenuhnya padamu. Dan kami percaya kepadamu bahwa mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih. Berkati kami semua yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami, supaya melalui firman ini hidup kami dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapakku yang di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. God bless you.